Di awal bulan September, to be read list aku ada 4 buku, yaitu A Clash of Kings, George R.R. Martin, Everything is Fucked, Mark Manson, Death on the Nile, Agatha Christie, dan Save the Cat Writes a Novel, Jessica Brody. Sejauh ini, buku yang baru beres baru Death on the Nile. Terus A Clash of Kings kayaknya nggak akan beres bulan ini karena masih panjang banget ceritanya. Terus Save the Cat Writes a Novel udah hampir beres dan kayaknya sih bakal beres bulan ini juga. Dan terakhir yang Everything is Fucked itu ada 9 bab dan aku baru sampai bab 4. Selama ini jujur aku agak males-malesan bacanya karena mungkin pembahasannya agak berat dan harus bener-bener mikir untuk mencerna buku ini. Nah, di vlog ini aku berencana nyelesain buku Everything is Fucked dalam waktu sesingkat-singkatnya sambil meraktekin ilmu dari buku The 5 AM Club. Jadi besok-besok rencananya aku mau bangun lebih pagi, kalau bisa jam 5 pagi supaya aku bisa punya waktu lebih banyak untuk baca buku Everything is Fucked. It's nearly 10 PM now and I'm going to plump for bed. Terus besok pagi adalah hari pertama aku mau mulai mencoba lagi bangun jam 5 pagi. Hopefully I can make it. Ya, sekarang jam setengah 6 pagi. Tadi sebenarnya jam 5 aku udah bangun tapi ya itu ketiduran lagi. Jadi ini baru bangun lagi setengah 6, lumayan. Jam 7 kurang 5, anakku udah bangun dan aku udah beres pumping, udah beres bikin MPAC. This is a huge accomplishment. Dandanku simpel aja, hanya pensil alis, BB cream buat concealer, sama blush on. Sekarang jam setengah 9 pagi dan aku udah siap untuk berangkat kerja. Aku gak sempat rekam diri aku sendiri waktu lagi baca di tempat kerja, tapi di sela-sela break kerja aku sempat baca 1 bab dari buku ini, bab kelima, dan jujur aja aku masih agak bingung sama bukunya, tapi ada 1 phrase yaitu amor fati yang aku ingat banget dari bacaan aku hari ini, karena prinsip amor fati ini juga pernah disinggung di buku Filosofi Teras, yaitu mencintai hidup bagaimana adanya. Sekarang udah jam setengah 10 malam, anakku udah tidur dan to-do list aku malam ini adalah upload video baru di YouTube, terus mau nulis sedikit, terus kalau bisa mau baca buku. Di hari kedua ini aku gagal bangun pagi. Tadi baru bangun sekitar jam setengah 7. Hari ini rencananya aku mau beres-beres kamar, mau bikin MPASI buat makan anakku nanti siang dan malam. Terus ya mau santai aja, kayak enjoying this lazy Sunday. Beres mandi, suamiku ngajak aku dan anakku jalan-jalan ke taman dekat rumah. Bisa dilihat di sini tamannya kosong dan gak ada orang di sekitar kita, makanya kita berani untuk nggak pakai masker dulu sementara di sini. He's so cute. Pulang-pulang lanjut baca buku lagi. Ini karena aku bacanya e-book, jadi ya begini ya, tampilannya kayak orang lagi main HP. Jadi hari ini aku udah beres baca 1 bab lagi dari buku Everything is Fucked, dan I think my mind is also fucked karena aku bingung ya harus gimana ya. Aku ngerti sih apa yang disampaikan, poin-poin yang disampaikan, tapi jadi misalnya ada beberapa poin tapi aku nggak bisa menggabungkan atau mengintegrasikan poin-poin itu jadi satu kalimat yang utuh gitu. Aku bingung, aku nggak tahu apa aku harus baca terjemahan Indonesianya kali ya supaya aku bisa benar-benar ngerti. Jadi intinya sih dari bab yang aku baca kali ini yang aku yang mungkin bisa aku simpan sebagai take away lesson itu adalah perbedaan antara pikiran anak-anak, terus remaja dan dewasa. Jadi kalau anak-anak itu taunya cuma pleasure or pain.
Kalau remaja dia itu tahu pleasure or pain, tapi sebelum mencapai pleasure dia itu punya bisa berpikir berdasarkan prinsipal yang dia anut gitu. Sedangkan kalau orang dewasa tujuan utamanya dia itu bukan pleasure or pain, bukan pleasure, tapi adults do things unconditionally just because it is good. Jadi yang namanya orang dewasa itu misalnya berbuat jujur itu bukan karena menginginkan sesuatu, tapi memang karena berbuat jujur itu adalah sebuah kebajikan. Sedangkan kalau remaja, otak remaja itu berbuat jujur itu karena ada maunya. Dan masalahnya karena di dunia ini banyak orang-orang berusia dewasa yang masih memiliki mental anak-anak atau remaja, makanya dunia ini kacau. Itu sih yang aku tangkap dari bab ini. Dan sekarang jujur aja kepala aku sakit, bukan karena baca bukunya ya, tapi memang nggak tahu kenapa tadi sebelum baca buku memang udah agak sakit kepala aku. Jadi kayaknya aku mau istirahat aja, dan masih ada 3 hari lagi waktu sebelum aku cuti dan mau liburan keluar kota. Jadi ya semoga aja bukunya bisa beres. Kalau nggak salah sih tinggal 4 bab lagi, harusnya beres ya. Hal pertama yang aku lakukan setelah bangun tidur adalah pumping. Sekarang aku pumping 3 kali sehari dan sekali pumping kira-kira segitu hasilnya. Ini menu MPASI anakku hari ini semacam mashed potato gitu, percobaan pertama, dan ternyata rasanya itu nggak kalah enak sama mashed potato di kafe-kafe. And I'm going to definitely make this kind of dish in the future untuk diri aku sendiri. Aku udah di tempat kerja sekarang. Tadi aku bangunnya sedikit lebih siang dari kemarin sekitar jam 6.04. Untungnya berkat suami aku, jadi semuanya beres dan aku bisa nyampe kantor sekitar 20 menit lebih awal daripada jam masuk kan. Waktu 20 menit lumayan sih untuk baca beberapa halaman dari buku ini. Nah, ini tampilan Scribe di laptop, dan kebetulan ini aku lagi memanfaatkan salah satu fitur Scribe di laptop, yaitu fitur untuk quote, dan nanti langsung keluar quote-nya kayak gini. Right now I'm getting ready to go home. Untungnya hari ini aku bisa baca cukup banyak bagian dari buku ini. Nggak tahu perasaanku aja, tapi bab yang aku baca hari ini tuh jauh lebih enjoyable dibanding bab-bab kemarin, dan isinya juga jauh lebih bisa dimengerti. I'll break down the chapters later at night. Malamnya aku diajak suamiku jalan-jalan ke kafe dekat rumah. Jadi tempat ini itu kafe yang jual makanan Korea, merangkap creative space. Jadi ada lukisan-lukisannya, terus ini area kafenya. Ada rak-rak itu isinya ada permainan board game, tempatnya juga cukup luas dan sirkulasinya lumayan bagus. Hari ini aku bisa nyelesain baca 2 bab dari buku Everything is Fucked, dan itu berarti tinggal 1 bab lagi, yaitu bab 9 yang belum aku baca. Kemarin kan aku bilang kalau aku agak bingung sama ini apa sih yang ditulis penulisnya di buku ini. Tapi di 2 bab yang aku baca hari ini, aku jauh lebih suka dan lebih merasa tercerahkan. Dan ada satu hal yang aku ingat banget dari bacaanku hari ini, yaitu rasa sakit itu akan selalu ada. Pain is always constant in life. Jadi gak peduli seberapa privilege-nya hidup kamu, gak peduli seberapa susahnya hidup kamu, tapi yang namanya masalah, yang namanya rasa sakit itu akan selalu ada. Dan justru semakin kita mencoba menghindari atau mengalihkan perhatian kita dari rasa sakit itu, yang ada malah itu membuat kita semakin rapuh, kita semakin gak kuat gitu. Ya memang sih sebenarnya dipikir-pikir kayaknya banyak orang udah tahu itu, tapi di buku ini Mark Manson ngasih argumen-argumen yang bikin kita mikir, oh iya ya ternyata begini gitu. Jadi kayaknya aku mulai ngerti kenapa buku ini kayaknya masuk daftar bestseller juga setelah buku sebelumnya, yaitu The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Ini aku habis di swab, lalu diambil darah juga untuk sekalian di rapid. Ada program gitu dari Dinkes, dan kembali baca di laptop. Selingan dulu, hari ini kebetulan ada salah satu dokter spesialis yang ulang tahun.
Lumayan, hari ini makan siangnya jadi 2 kali. Oke, kembali baca buku di laptop. Dan ternyata aku baru tahu di sini kalau 20% bagian akhir buku ini adalah acknowledgements dan appendix dan lain-lain. Jadi di titik ini aku udah beres baca bukunya. Mungkin ini bukan buku motivasi nomor 1 favorit aku, tapi it's quite enjoyable. Sama seperti buku Mark Manson sebelumnya, yaitu The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Buku Everything is Fuck ini bukan buku motivasi yang berisi kata-kata indah, bukan buku motivasi yang penuh dengan toxic positivity, dan itu adalah salah satu alasan kenapa menurutku buku ini cukup enjoyable karena pembahasannya realistis banget. The whole point of this book is to tell you that just like the title, everything in our world is fuck. Dan satu pesan yang aku rasa berulang-ulang terus disampaikan di berbagai bab dalam buku ini adalah jangan berharap untuk mengejar kebahagiaan, tapi berbahagialah di setiap kondisi. Jangan berharap dunia akan berubah jadi tempat yang lebih baik, tapi jadilah manusia yang lebih baik. Jadilah manusia yang punya pikiran dewasa. Di buku ini aku nemuin beberapa kalimat yang sangat quotable, dan sekarang aku akan menutup video ini dengan salah satu quote favoritku di buku ini. Life is one never-ending stream of pain, and to grow is not to find a way to avoid that stream, but rather to dive into it and successfully navigate its depths. So, segitu aja video kali ini. Thanks for watching this far. And don't forget to click like if you like this kind of content, and please do subscribe if you want to get informed whenever I release new videos. See you in my next videos. Bye!